Pemandangan asing di zona degradasi Liga Belanda, Ajax Amsterdam baru sekali menang, 5 poin dari 6 laga. Pemandangan asing terlihat di klasemen sementara Liga Belanda alias Eredivisie tahun 2023 tahun 2024. Ajax Amsterdam yang seharusnya bersaing di papan atas justru terlihat terpuruk di zona degradasi. Ajax memang tenggelam dalam tren buruk sejak memasuki musim baru, bahkan mungkin sejak musim lalu. Masalah skuad dan tim pelatih membuat permainan Ajax jadi tidak maksimal. Terbaru, Minggu 8 Oktober 2023 kemarin, Ajax kembali kalah di kandang. Mereka KO 1-2 dari tim papan atas AZ Alkmaar. Ajax tidak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir di Eredivisie tahun 2023 tahun 2024. Mereka kalah 3 kali beruntun, 2 laga sebelumnya berakhir imbang. Sejauh ini, Ajax sudah memainkan 6 pertandingan, tapi baru mengantongi 5 poin, hasil dari sekali menang dan 2 kali imbang. Mereka terdampar di peringkat ke-16 klasemen sementara Liga Belanda 2023-2024, ada total 18 tim peserta. Jadi Ajax kini ada di zona degradasi. Memang Ajax baru bertanding 6 kali, lebih sedikit daripada tim-tim lain yang sudah menempuh 8 pertandingan. Namun, fakta bahwa mereka sedang tenggelam dalam tren negatif tidak bisa dibantah. Keterpurukan Ajax di lapangan juga dipengaruhi oleh masalah di level petinggi. Fans Ajax sempat meluapkan amarah mereka kepada pihak klub beberapa pekan lalu. Jika ditarik mundur, bisa dilihat bahwa fondasi Ajax sebagai tim dan klub runtuh dalam waktu singkat. Sporting Director Mark Overmars mengundurkan diri, lalu Erik ten Hag menerima pinangan Manchester United. Hanya Edwin van der Sar yang bertahan dan mencoba menjaga Ajax tetap berdiri kukuh. Sayangnya, setelah setahun lebih berlalu, Ajax belum juga bisa menemukan suksesor Overmars dan ten Hag. Pelatih yang menggantikan ten Hag, Alfred Schreuder, dipecat dengan cepat karena gagal total. Kepergian Overmars pun meninggalkan lubang besar dalam struktur internal Ajax. Saat ini, kursi pelatih Ajax diisi oleh Maurice Stegen, tapi jelas bahwa dia belum menjawab keraguan fans. Posisi Ajax di zona degradasi jadi bukti kurangnya kualitas Stegen. Jadi gelandang bertahan dadakan, Bernardo Silva nggak ngerasa gimana-gimana tuh tandasnya. Absennya Rodri dan gelandang bertahan lain memaksa Josep Guardiola mengambil keputusan darurat. Bernardo Silva yang sejatinya adalah seorang winger terpaksa main di lini tengah. Kasus ini terjadi dalam duel Premier League tahun 2023 tahun 2024, Minggu 9 Oktober 2023 kemarin. Man City menyambangi Arsenal 0-1 di Emirates Stadium, pertemuan dua tim papan atas. Man City memang sedang timpang di lini tengah, mereka kehilangan Rodri, gelandang bertahan terbaik dalam tim. Rodri terpaksa absen karena menerima kartu merah beberapa pekan lalu. Nah, untuk menggantikan peran Rodri, Guardiola menunjuk Bernardo Silva untuk main sebagai gelandang No. 6. Keputusan ini sepertinya terpaksa diambil karena tidak banyak pemain fit yang tersedia. Saya main di posisi No. 6 karena itulah yang diminta manajer. Saya nyaman bermain di sana. Memang bukan posisi natural saya, tapi saya nyaman saat membawa bola, ujar Bernardo. Memang posisi asli Bernardo bukanlah sebagai gelandang bertahan, tapi dia bermain di sana sesuai dengan instruksi pelatih. Tidak ada masalah selama tim tetap terbantu. Man City memang berakhir kalah, kehilangan 3 poin dan harus merosot di klasemen Liga Inggris sementara. Namun, Bernardo merasa bahwa tim sudah main cukup bagus. Memang itu bukan posisi saya, tapi saya nyaman main di sana. Pertandingan ini pun berjalan sulit bagi kami, khususnya untuk hasil akhirnya. Sebab, saya rasa kami tidak main buruk, tandasnya. Sudah 12 tahun bersama, Diego Simeone bakal perpanjang kontrak lagi di Atletico Madrid. Kebersamaan Diego Simeone
dan Atletico Madrid nampaknya masih akan berjalan cukup lama. Pelatih asal Argentina itu dikabarkan akan menaikkan kontrak baru di Wanda Metropolitano. Simeone pertama kali menangani Atletico Madrid di tahun 2011 silam. Ia pada saat itu ditunjuk untuk menggantikan Gregorio Manzano yang dipecat oleh manajemen Los Rojiblancos. Sebagai mantan pemain Atletico, Simeone bisa dikatakan memetik kesuksesan besar bersama Atletico. Ia berhasil mempersembahkan 2 trofi La Liga untuk Los Rojiblancos. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Simeone masih akan melanjutkan karirnya di Wanda Metropolitano. Sang manajer disebut akan menaikkan kontrak baru di Atletico Madrid. Menurut laporan Romano, manajemen Atletico Madrid sejak beberapa bulan yang lalu mendiskusikan kontrak baru Simeone. Proses pembicaraan kedua pihak berjalan cukup lancar. Sudah ada kesepakatan verbal antara kedua pihak untuk melanjutkan kerjasama lagi. Saat ini, kedua pihak masih mengurus administrasi kontrak baru ini. Mereka diyakini tidak lama lagi akan menuntaskan perpanjangan kontrak tersebut. Menurut laporan yang sama, manajemen Atletico Madrid tidak pikir lama untuk melanjutkan kerjasama dengan Simeone. Mereka sangat puas dengan kinerja pelatih berjuluk El Cholo itu, karena mereka menilai sang pelatih mampu membawa kestabilan di tim mereka. Selain itu, ia juga mampu membuat Atletico bersaing dengan Real Madrid dan Barcelona di musim ini. Jadi mereka menilai tidak ada alasan berpisah dengan sang pelatih. Simeone sendiri berhasil mempersembahkan kemenangan bagi Atletico Madrid di akhir pekan kemarin dan berhasil menang 2-1 atas Real Sociedad di lanjutan La Liga tahun 2023 tahun 2024. Jangan lupa, Barcelona belum terkalahkan. Barcelona cuma menang sekali dalam 3 pertandingan terakhirnya di La Liga tahun 2023 tahun 2024. Namun, jangan lupakan fakta bahwa mereka masih merupakan satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Barcelona gagal menang saat bertandang ke markas tim promosi Granada pada pekan ke-9, Senin 9 Oktober 2023. Anak-anak asuh Xavi meraih hasil imbang 2-2. Barcelona kini memiliki 21 poin di peringkat 3 klasemen sementara. Barcelona tertinggal 2 poin dari Real Madrid dan terpaut 1 poin di belakang Girona. Namun, Real Madrid dan Girona masing-masing sudah merasakan pahitnya kalah. Tim-tim lain juga demikian, hanya Barcelona yang belum terkalahkan hingga pekan ke-9. Pekan berikutnya, setelah jeda internasional, Barcelona akan main kandang. Barcelona akan menjamu Athletic Bilbao 23 Oktober 2023. Apakah catatan tak terkalahkan? Barcelona akan tetap terjaga. Real Madrid main kandang sama dengan menang. Musim ini, Real Madrid masih belum pernah gagal memenangi laga-laga kandangnya. Teranyar, tim lawan yang menjadi korban adalah Osasuna. Madrid menjamu Osasuna di Santiago Bernabeu pada pekan ke-9 La Liga tahun 2023 tahun 2024, Sabtu 7 Oktober 2023. Pasukan Carlo Ancelotti menang, meyakinkan dengan skor 4-0. Madrid kini sudah memainkan 5 laga kandang di semua ajang, hasilnya, Madrid selalu menang. Madrid sudah memainkan total 11 pertandingan musim ini, yakni 9 di La Liga dan 2 di Liga Champions. Madrid menang 10 kali dan hanya kalah 1 kali. Satu-satunya kekalahan itu adalah dengan skor 1-3 dalam derby kontra Atletico Madrid pada pekan ke-6 La Liga. Setelah jeda internasional nanti, Madrid ditunggu 3 laga tandang. Madrid akan main tandang melawan Sevilla 21 Oktober 2023, melawan Braga di Liga Champions 25 Oktober 2023, dan melawan Barcelona 28 Oktober 2023. Tak tergoda pindah, Vinicius segera perpanjang kontrak di Real Madrid. Winger Real Madrid, Vinicius Junior nampaknya masih akan berkarir lama di Santiago Bernabeu.
sang winger dilaporkan sudah mengunci kontrak barunya di Los Blancos. Pemain timnas Brasil itu karirnya sedang melejit dalam 2 musim terakhir. Ia bertransformasi menjadi mesin gol yang mematikan bagi lini serang Los Blancos. Namun kontrak Vini bersama Real Madrid akan habis di tahun 2024 nanti. Alhasil mulai banyak klub-klub top Eropa yang ambil ancang-ancang untuk membajaknya. Fabrizio Romano melaporkan bahwa klub-klub itu akan gigit jari. Pasalnya Vinicius dilaporkan sudah mengunci kontrak barunya bersama Real Madrid. Romano menyebut bahwa manajemen Real Madrid sudah berhasil meyakinkan Vinicius untuk bertahan di Bernabeu. Ia dikabarkan akan menekan kontrak berjangka panjang di Real Madrid. Namun Romano tidak mengungkapkan secara detail berapa lama durasi kontrak baru sang pemain. Namun ia mengonfirmasi bahwa Real Madrid akan melindungi sang winger dengan klausul rilis senilai 1 miliar euro untuk mencegah ia dibajak klub lain. Romano juga mengklaim bahwa manajemen Real Madrid tidak lama lagi akan mengumumkan kontrak baru Vinicius. Saat ini, mereka sedang membereskan proses administrasinya. Proses ini diyakini tidak akan memakan waktu cukup lama. Romano menyebut bahwa dalam hitungan beberapa hari ke depan, Real Madrid akan mengumumkan bahwa Vini bertahan di tim mereka. Vini sendiri baru-baru ini kembali mencetak gol bagi Los Blancos. Ia mencetak 1 gol saat Real Madrid menggilas Osasuna dengan skor 4-0 di akhir pekan kemarin. Gross langgar Szoboszlai dan tak di kartu merah, Klopp nggak tahu. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp agak enggan berkomentar terkait sanksi apa yang harusnya diterima oleh Pascal Gross usai melanggar Dominic Szoboszlai. Liverpool berduel lawan Brighton di Falmer Stadium pada pekan ke-8 Premier League 2023-2024 pada Minggu 8 Oktober 2023. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor 2-2. Kejadian bermula ketika bola itu kemudian dikejar Dominic Szoboszlai, tapi ia malah ditarik dan dijatuhkan Pascal Gross. Wasit pun menghadiahkan penalti pada Liverpool. Imbas pelanggaran tersebut, Brighton cuma dikenai penalti saja. Sementara, Pascal Gross tidak di kartu merah atau sekadar kartu kuning. Klopp lantas ditanya, apakah Gross harusnya di kartu merah di laga tersebut? Namun ia agak enggan menjawabnya. Saya nggak tahu, jawab Klopp pada Sky Sports. Ketika pelanggaran terjadi di dalam kotak, maka itu adalah kartu kuning menurut saya. Jangan bicara kepada saya tentang peraturan, saya ambil apa yang saya dapat, ujarnya. Menurut laporan dari Mirror, Pascal Gross tak diberi kartu merah karena ofisial VAR merasa Dominic Szoboszlai tak punya peluang jelas untuk mencetak gol. Pasalnya ia bergerak menyamping dan bukannya lurus menuju gawang. Szoboszlai juga harus menguasai bola lebih dahulu agar bisa mendapat peluang mencetak gol. Laporan itu juga merilis aturan yang menjadi patokan mengapa Gross tidak di kartu merah. Nicolas Jackson semakin gacor, Chelsea masih ngebet datangkan Victor Osimhen. Klub Premier League Chelsea dilaporkan masih tertarik pada sosok Victor Osimhen. Mereka dilaporkan sedang mencoba membujuk sang striker untuk pindah dari Napoli di awal tahun nanti. Di awal musim 2023-2024 ini, Chelsea memang mengalami masalah di lini serang mereka. Selain mereka kesulitan mencetak gol, banyak penyerang mereka yang tumbang akibat cedera. Belakangan ini ada satu penyerang Chelsea yang mulai bersinar. Ia adalah Nicolas Jackson yang sudah mulai rutin mengemas gol bagi tim asal London Barat tersebut. Menukil laporan 90 Min, performa apik Jackson tidak membuat Mauricio Pochettino puas. Pelatih asal Argentina itu masih mendambakan untuk merekrut Victor Osimhen dari Napoli. Laporan tersebut mengklaim bahwa sejak musim panas kemarin, Pochettino sangat membet untuk mendatangkan Osimhen ke Chelsea. Ia menilai sang striker punya rekam jejak yang bagus bersama Napoli. Selain itu, karakteristik sang striker juga cocok untuk keinginan Pochettino. Itulah mengapa Pochettino tertarik untuk memboyong sang striker ke London Barat di awal tahun nanti.
Menurut laporan yang sama, Chelsea saat ini sedang memantau kondisi Osimhen di Napoli. Mereka tahu bahwa Osimhen belakangan lagi berseteru dengan klubnya. Sehingga ada desas-desus yang menyebut sang striker ingin pindah klub di musim dingin ini. Itulah mengapa Chelsea saat ini memantau perkembangan sang striker dan mereka mulai mencoba mengontak agen sang pemain agar ia mau pindah ke Stamford Bridge. Chelsea harus siap pecah celengan jika mereka ingin memboyong Osimhen di musim dingin nanti. Napoli dilaporkan hanya mau berpisah dengan sang striker jika Chelsea membayar 120 juta euro untuk jasanya. Setelah jeda internasional, 3 pemain siap comeback di skuad Manchester United. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Badai cedera setan merah mulai mereda setelah 3 pemain mulai bersiap untuk comeback ke tim utama mereka. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United mengawali musim ini dengan dihantam badai cedera. Seluruh lini mereka terkena cedera mulai dari penjaga gawang hingga penyerang. Situasi ini berdampak buruk bagi setan merah karena stok pemain Manchester United jadi terbatas dan Erik ten Hag kesulitan menurunkan skuad terbaiknya dan itu membuat performa Manchester United naik turun. Namun Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United akan semakin kuat setelah jeda internasional nanti. Ada 3 pemain mereka yang bakal comeback di skuad Manchester United. 2 pemain pertama yang akan comeback di tim utama Manchester United adalah Kobbie Mainoo dan Amad Diallo. Kedua pemain muda ini sama-sama tampil apik di pramusim Manchester United. Namun keduanya tumbang di sesi pramusim setan merah. Keduanya dilaporkan sudah kembali berlatih di skuad Manchester United dan mereka dikabarkan sudah fit bermain setelah jeda internasional nanti. Kabar baik lainnya bagi Manchester United adalah setan merah akan mendapatkan bek kiri setelah jeda internasional. Sergio Reguilon sebenarnya sudah sembuh dari cedera kala melawan Brentford kemarin. Namun Erik ten Hag tidak memainkannya karena ia khawatir cedera sang bek bakal kambuh. Saat ini, kondisinya terus membaik sehingga bek asal Spanyol itu bisa kembali membela setan merah setelah jeda nanti. Sementara, untuk Jadon Sancho sendiri, sang winger diragukan bisa bermain setelah jeda internasional nanti. Selama sang winger tidak mau meminta maaf kepada Erik ten Hag, maka ia akan tetap dibekukan dari tim utama Manchester United.